Yang kedua, Bapak Dwi Wahyu Nugroho. Untuk biodatanya, saya akan bacakan, yaitu nama Dwi Wahyu Nugroho, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Mei 1990, posisi sekarang di bagian Direktur Riset dan Pengembangan. Kantornya berada di Nano Center Indonesia, emailnya dwi.wahyu265@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 2007 sampai 2012, sarjana sains di Universitas Indonesia, jurusan kimia. Pada tahun 2012 sampai 2015, berada di program pendidikan Magister Sains di Perguruan Tinggi Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Material. Pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Dwi Wahyu Nugroho. Kepada Bapak Wahyu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Risma ya, moderator. Ya, materinya hampir sama dengan yang sudah dipaparkan sama Pak Irfan ya. Jadi kalau sedikit mengulang ya nggak apa-apa lah ya. Sebagai pengingat. Slide-nya sudah terbaca kah? Sudah Pak, jelas. Oke, ya. Jadi kemarin saya diminta terkait profesi masa depan insinyur Indonesia dan saya coba meng-highlight dari sisi saya sebagai peneliti ya atau pengembang teknologi terkait hal-hal yang bisa kita improve seperti itu. Ini profil sudah sudah dipaparkan oleh Mbak Risma ya. Jadi saya dosen teknik industri dan juga peneliti di grup riset Food, Health, and Pharmaceutical di Nano Center Indonesia. Sedikit saya mengulang terkait teknologi dari masa ke masa ya, di mana ya mulai dari zaman batu, zaman perunggu, zaman besi, hingga akhirnya mulai masuk ke zaman kimia, ada zaman nuklir, ada zaman plastik, di mana mulai perkembangan industri itu mulai dari bagaimana memanfaatkan batu, kemudian memanfaatkan logam, hingga akhirnya mulai terjadinya revolusi industri untuk menggunakan mesin-mesin dalam pengembangan teknologi-teknologi, terutama untuk sintesis, keteknikan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya mulai di tahun 80-an itu mulai bergeser di mana fokusnya itu lebih banyak ke arah kesehatan, terjadi revolusi di bidang biologi. Dan di mana sekarang juga lebih banyak IT yang sangat berkembang ya di saat ini. Nah, jadi kalau kita mau lihat sebenarnya pada awal itu lebih banyak berkembang revolusi industri di bidang industri tekstil, kemudian mulai railroad, kemudian berikutnya itu yang berkembang pesat adalah di automobil, kemudian komputer yang hingga akhirnya sekarang diperkenalkan revolusi industri 4.0 ya, terutama di bidang IT dan lain sebagainya. Hingga akhirnya mungkin di masa depan kita coba melihat bahwa mungkin nanoteknologi gitu ya, di mana bidang ini cukup baru, meliputi berbagai bidang yang ada, dan impact-nya itu mulai mulai banyak R&D itu yang mengembangkan produk-produknya berbasis nanoteknologi itu sendiri. Nah, sehingga ya sebenarnya nanoteknologi itu nanti ke depannya itu dia akan fokus di bidang energi, obat, kemudian bioteknologi, alat, teknologi optis, kemudian dari segi keamanan, bioengineering, kosmetik, dan nano lainnya. Sekarang kita lihat potensi Indonesia itu apa sih sebenarnya? Ya kita negara populasi terbanyak ketiga di Asia dan keempat di dunia, dan populasi kurang lebih 268 juta orang sekarang. Luasnya juga 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah pulau ya 17.508 dengan demografi yang beragam mulai dari Aceh hingga Papua ya, dan terbentang tuh dari Sabang sampai Merauke. Dari bentangan alam yang sedemikian luas itu, sumber daya alam dan energinya itu merupakan suatu bahan baku yang bisa dibilang ya tersebar di mana-mana yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan nilainya gitu ya. Dari yang masih raw material hingga menjadi produk tertentu. Ya di samping karena bentangan alam yang luas itu, flora dan faunanya pun juga beragam. Saya coba di sini melihat apa sih peran industri gitu ya dalam memanfaatkan bahan-bahan yang ada di Indonesia gitu ya. Saya coba lihat ada 3 poin di sini. Pertama, peningkatan nilai tambah bahan baku. Yang kedua, impact teknologi pengolahannya. Yang ketiga adalah penjaminan atau standarisasi mutu produk. Pertama, misalkan kita lihat ini, ada air. Air itu gratis dan bisa diambil dari manapun. Di alam pun juga kalau misalkan naik gunung tinggal minum ya. Tapi bagaimana kalau kita kemas, misalkan, ini bukan maksudnya untuk promosi ya. Jadi misalkan ini kita masukkan dalam galon air galon ya.
kebetulan ini mereknya Cleo gitu ya. Oh, ternyata harganya 19.000. Tapi kalau misalkan kita kemas dengan yang lebih baik lagi, oh ternyata itu harganya bisa meningkat tuh dengan volume yang lebih sedikit. Ini aja saya coba dapat tadi Aqua Reflection Natural Mineral Water nih, padahal sebenarnya sama-sama air ya. Dengan ukuran 380 mili saja itu harganya bisa 32.000 ya, dengan volume yang 380 mili. Artinya dari sisi kita sebagai insinyur dengan melihat, oh ada potensi air nih, kemudian kita coba kemas sedemikian rupa, menghasilkan produk tertentu yang memiliki nilai jual lebih, ternyata bisa gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba lihat studi kasus nilai tambah kelapa. Ya, apa di sini ada terutama buahnya ya, harganya Rp400 per kilo, di mana kelapa itu dia ada batok, ada apa namanya dagingnya, kemudian ada air kelapanya juga, kemudian ada sabutnya juga. Dimana kalau di sini batoknya itu bisa kita olah menjadi arang atau karbon aktif, atau bisa juga menjadi sejenis pestisida alami ya gitu. Kemudian kalau sabutnya itu bisa kita ya jadikan ini ya, sabutnya apa namanya ya, diambil sabutnya sama kokopitnya itu buat menjadi media tanam misalkan. Kemudian ya dagingnya sendiri bisa menjadi apa nih, air kelapanya sendiri ini bisa menjadi nata de coco yang harganya bisa mencapai 1.000 ya, atau dagingnya sendiri itu bisa menjadi ya apa namanya kopra ya, atau misalkan santan, atau bisa menjadi minyak goreng, minyak sawit ya, atau minyak vegetable, minyak kelapa, atau bisa jadi virgin coconut oil yang akhirnya nilai tambahnya itu semakin lama semakin meningkat. Nah, disinilah peran engineer ya untuk merancang teknologi atau teknik-teknik yang digunakan untuk mengembangkan pengolahan dari bahan alami itu sendiri gitu. Nah, dari sisi saya yang sebagai saya juga penelitian terkait bahan herbal ya. Bagaimana bahan herbal Indonesia yang selama ini mungkin dijualnya dalam bentuk ya batangan, atau misalkan apa namanya daun-daunan, kemudian ada yang mungkin ya kulit manggis mungkin dibuang gitu ya, atau misalkan ya apa nih ya dijualnya itu ya dalam murah ya, apa namanya nah ini kita coba riset bagaimana kita bikin nanopartikel kulit manggis yang itu nilainya yang tadinya tidak bernilai itu bisa dinilai menjadi 1 juta per kilo. Apalagi kalau misalkan dikapsulkan gitu ya, distandarisasi, kemudian dikarakterisasi menjadi suatu produk tertentu ya, itu harganya bisa berkali-kali lipat juga. Kemudian di sini ada cangkang udang yang itu biasanya menjadi sebuah limbah ya, dari ya kalau misalkan sering makan seafood ya, biasanya kan jarang tuh cangkangnya dimakan juga kan, pasti biasanya dibuang. Nah ini kalau misalkan kita olah menjadi kitosan dari cangkang udang tersebut, itu nilainya bisa meningkat 300.000 hingga 5 juta per kilo, tergantung kemurniannya. Nah disinilah peran engineer untuk memastikan proses pemurniannya supaya memang produk yang dihasilkan itu bisa terstandarisasi dengan baik. Nah, ini kemarin ya kebetulan saya diajak sama Pak Surya juga, Kaprodi Teknik Industri ya, bagaimana kita coba meningkatkan nilai tambah dari ikan asin dengan insert teknologi di sini berupa mesin pengering, dan kita kemas dalam suatu produk, itu harganya bisa meningkat yang tadinya mungkin cuma ya 3.000 per kilo, itu bisa mencapai 150.000 per kilo. Artinya ya bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi-situasi ada, kemudian juga kita apa nih ya balik lagi kita tingkatkan ya nilai tambahnya supaya memang produk itu menarik dari segi kualitas terjamin, dan itu adalah insinyur ya atau engineer ya untuk memastikan bahwa produk yang akan sampai di konsumen itu memang benar-benar terjamin kualitasnya. Dan ini bisa dicek nih di Tokopedia nih, Belitung apa namanya salted fish. Jadi namanya sengaja kita Inggrisin supaya harganya agak mahal. Ya contoh misalkan kalau kita beli gado-gado gitu ya, harganya cuma 10.000, tapi kalau kita beli vegetable with peanut sauce ya, itu harganya bisa jadi 50.000 tuh. Jadi efek apa ya, bahasa Inggris kadang-kadang meningkatkan nilai apa nih nilai tambah dari produknya juga tuh seperti itu. Nah ya terakhir mungkin ya saya coba highlight sebenarnya bagaimana sih peran insinyur itu dari yang tadi perubahan masa dari zaman batu hingga zaman apa namanya IT sekarang, kemudian juga bagaimana industri bisa berkembang secara pesat, kemudian juga bagaimana industri berkembang dengan memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada dulu.
Itu pertama kita lihat dari inovasi. Bagaimana si insinyur itu dapat mengembangkan teknologi yang tepat guna, baik dari segi proses maupun juga desain produknya, sehingga ya produk itu menjadi lebih punya nilai dibandingkan bahan mentahnya. Sehingga dari inovasi itu dapat meningkatkan nilai tambah potensi sumber daya yang ada. Ya apalagi Indonesia ini dia punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Apa namanya? Tanah aja kalau misalkan di situ mungkin ya warnanya agak hijau, oh ternyata itu ada tembaganya. Itu bisa diolah menjadi logam tembaga misalkan. Atau misalkan tanah itu ya punya kandungan unsur tertentu yang ketika diolah, oh ternyata itu bisa menjadi emas atau perak atau lain sebagainya. Atau misalkan, oh ternyata kayak tadi, ada banyak kelapa, ternyata sabutnya dibuang, tapi sabutnya itu bisa kita proses menjadi media tanam, ataupun misalkan jadi sabutnya itu kita pintal, oh itu bisa menjadi produk lain yang bisa jadi itu bernilai lebih gitu ya dibandingkan limbah yang tidak bernilai seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah insinyur itu seperti yang tadi Pak Irfan bilang ya, bahwa harus terus belajar, dan ada beberapa skill yang di sini saya coba ambil utamanya ya, dan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Irfan ya. Complex problem solving. Jadi semakin kompleks ya, dunia industri itu kan nggak simple ya. Pasti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Sehingga daya kritis kita, daya analisis kita yang harus membaca itu semua dan bisa menjadi problem solver lah dari masalah-masalah yang ada. Entah itu proses atau entah itu desain produk dan sebagainya. Critical thinking ya bagaimana kita ya harus dalam kondisi apapun bisa berpikir kritis di tengah kondisi apapun. Misalkan oh ternyata kondisi sekarang lagi pandemi. Apakah kita mau bikin produk baru atau tetap memaksimalkan produk yang ada? Itu kan kita juga perlu berpikir kritis ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ketiga itu kreativitas. Ya inovasi itu bisa dibilang asal akarnya itu dari kreativitas lah. Artinya kita bisa ya berpikir out of the box lah ya. Jadi tidak terkurung dalam ya lingkungan gitu ya, tapi bisa memberikan ide-ide segar gitu ya untuk memberikan suasana baru gitu kan. Yang terakhir adalah people management. Ya semakin banyak kalian bisa menggandeng orang atau bisa memanage orang, itu ya disitulah akan menjadi nilai tambah kalian sebagai seorang insinyur. Mungkin itu kali ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.